Liko dan kawan-kawan pergi ke Dragon Shrine untuk bertemu sekaligus menyerahkan koper hitam yang dititipkan Propriet kepada Saint Rayquaza. Akhirnya setelah menempuh perjalanan cukup jauh, mereka sampai di lokasinya. Dan Saint Rayquaza mendengar kedatangan mereka langsung terbangun. Gua yang dalam bab itu menyimpan banyak kenangan, terutama pertemuan mereka sebelumnya dengan Saint Rayquaza. Di sana mereka kembali berhadapan dengan tim Dragon Rampage, trio Dragon Tamer Clan yang setia menjaga tempat tersebut. Namun trio tersebut menyudutkan Rising Fall Taker yang dicap sebagai penjahat. Suasana yang awalnya tegang perlahan mencair ketika tim Dragon Rampage menegaskan bahwa mereka tidak menganggap Rising Fall Taker sebagai musuh, karena sejak awal mereka memang tidak memiliki tampang yang seperti penjahat. Roy menyampaikan bahwa kedatangan mereka adalah untuk bertemu dengan Saint Rayquaza yang alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat ya guys ya. Namun ketegangan tetap terasa saat pembicaraan beralih pada Urto. Trio Dragon Tamer Clan itu terang-terangan menunjukkan kesukaan mereka pada sikap Urto yang dianggap terlalu menuntut saat berbicara tentang Saint Rayquaza. Bagi mereka, Saint Rayquaza bukan sekedar Pokemon kuat yang bisa diminta atau dimiliki begitu saja. Selain itu, keberadaan Dragonite di sisi Urto juga menimbulkan kecurigaan. Mereka mempertanyakan bagaimana bisa seorang anak kecil seperti Urto bisa memiliki Pokemon naga sekuat itu. Ketika Urto dengan tegas menyebut Dragonite sebagai partner dan temannya, mereka justru menertawakannya. Di sini Liko pun segera turun tangan, menjelaskan bahwa Dragonite itu benar-benar milik Urto. Urto mengakui bahwa dia sudah memiliki Dragonite yang disimpan dalam dashball sejak dia masih kecil. Pengakuan itu membuat tim Dragon Rampage terkejut. Begitu melihat dashball tersebut, ekspresi mereka berubah. Mereka langsung menyebut Urto sebagai peniru Saruto. Nama itu diucapkan dengan nada penuh hormat sekaligus kebanggaan. Saruto dikenal sebagai anggota Dragon Tamer Clan yang legendaris, seorang penjelajah bawah tanah yang tangguh dengan Dragonite sebagai partner setianya, yang juga kebetulan disimpan dalam dashball. Mendengar cerita itu dan mengingat bahwa Dragonite juga diberikan oleh ayahnya, Liko menyimpulkan bahwa mungkin Saruto adalah ayah Urto. Namun tim Dragon Rampage langsung menyangkalnya karena itu mustahil. Mereka menyebut bahwa anak Saruto seharusnya memiliki tanda khusus, yaitu tai lalat berbentuk hati di bokongnya. Seketika wajah Urto langsung merah. Dia membantah dengan keras, berusaha menyangkal tuduhan itu. Roy yang berdiri di sampingnya langsung menangkap keanehan dari ekspresi Urto tadi. Sementara Sebel Eye menunjuk ke arah belakang Urto, seakan memastikan kebenaran tersebut. Keheningan menyelimuti gua sebelum trio Dragon Tamer Clan akhirnya menyadari bahwa Urto memang bagian dari klan mereka. Urto sendiri sempat terkejut dengan fakta ini. Selama ini dia hanya mengetahui sedikit tentang ayahnya. Kini satu demi satu potongan masa lalu mulai terungkap. Dengan emosi yang masih campur aduk, Urto berteriak ke dalam lubang Diglett di dekatnya, seolah berharap suaranya sampai kepada ayahnya. Urto mengucapkan terima kasih atas dashball dan Dragonite yang diwariskan kepadanya. Setelah meluapkan perasaannya, tekadnya kembali bulat. Dia ingin bertemu dengan Saint Rayquaza dan buktikan dirinya. Akhirnya mereka semua pun masuk ke Dragon Shrine, tempat di mana Saint Rayquaza beristirahat. Aura megah Pokemon legendari itu langsung terasa kuat, meskipun dia hanya terbaring diam ya guys ya. Roy kemudian mengeluarkan koper yang sebelumnya diberikan oleh Propriet. Dengan penuh semangat, dia mengatakan bahwa mereka membawa hadiah untuk Saint Rayquaza. Ketika kopernya dibuka, isinya hanyalah sebuah batu. Namun sebuah catatan menjelaskan bahwa batu tersebut adalah meteorit. Tim Dragon Rampage menjelaskan bahwa meteorit itu merupakan makanan favorit Saint Rayquaza, sumber energi yang sangat disukainya. Liko sempat bertanya-tanya apakah batu yang diambil langsung dari luar angkasa dan belum pernah jatuh ke bumi masih bisa disebut meteor. Meskipun begitu, mereka tetap menyerahkannya kepada Saint Rayquaza. Setelah makan meteorit tersebut, perubahan langsung terlihat. Saint Rayquaza terlihat lebih bersemangat dan segar bugar. Roy langsung menyampaikan tentang Aquarium yang belum sepenuhnya musnah dan minta bantuan Saint Rayquaza untuk menghancurkannya. Setelahnya, Terapagos berubah ke bentuk Stellar Form dan mengaktifkan Terastal Pokemon pada Saint Rayquaza. Dengan kekuatan yang telah pulih dan aura yang semakin mengintimidasi, Saint Rayquaza menyatakan niatnya untuk menguji Roy dan Urto dalam pertarungan yang sungguh-sungguh. Bagi Roy dan Urto, ini bukan sekedar tantangan. Ini adalah kesempatan untuk membuktikan tekad, kekuatan, dan hubungan mereka dengan Pokemon mereka masing-masing. Setibanya di luar, Roy dan Urto berdiri berdampingan, sementara Kapten Pikachu berdiri di pinggir lapangan sebagai wasitnya.
Roy milik Kilowattrel, sementara Uruto memanggil Dragon Knight. Keduanya tahu bahwa menghadapi Sen Rayquaza berarti harus bergerak cepat dan menyerang lebih dulu. Uruto mengambil inisiatif dengan merintahkan Dragon Rush. Dragon Knight melesat maju, yang diselimuti dengan energi naga membara. Namun Sen Rayquaza beraksi dengan kecepatan yang luar biasa. Satu kibasan Dragon Tail menghantam Dragon Knight dengan sangat keras. Bukan hanya menghantam dengan keras, efek jurus tersebut juga memaksa Dragon Knight keluar dari medan pertempuran. Dalam sekejap, Sableye muncul menggantikannya. Tapi Uruto tidak panik. Dia memutuskan untuk tetap bertarung dengan Sableye. Bersama dengan Kilowattrel yang terbang tinggi di atas, mereka menyerang bersamaan. Power Gem dan Electro Ball meluncur ke arah Sen Rayquaza. Namun sang naga legendaris hanya mengaum keras. Gelombang suara yang dahsyat memecah kedua serangan itu sebelum mencapai tubuhnya. Bahkan buat Kilowattrel dan Sableye terpental jauh ke belakang. Meskipun terjatuh, keduanya tetap tidak menyerah. Kilowattrel kembali mengepakkan sayap dan terbang lagi, membawa Sableye untuk mendekat dari arah udara. Mereka harus menghindari rentetan Dragon Pulse yang ditembakkan Sen Rayquaza tanpa henti. Kilatan energi naga melesat di udara, nyaris mengenai mereka berkali-kali ya guys ya. Di tengah manuver itu, Sableye tiba-tiba terjatuh dari punggung Kilowattrel. Sekilas terlihat seperti kecelakaan, tapi ternyata itu hanya bagian dari rencana. Saat dia jatuh, Sableye langsung menatap Sen Rayquaza dan melepaskan Confuse Ray. Cahayaan itu mengenai sasaran dan membuat Sen Rayquaza kebingungan dan terhuyung-huyung untuk sesaat. Roy tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Memerintahkan Kilowattrel menggunakan Thunder Dive. Dengan tubuh yang diselimuti listrik, Kilowattrel menghantam Sen Rayquaza dari arah langit-langit. Serangan itu benar-benar mengenai sasaran, membuat tim Dragon Rampage yang menyaksikan dari kejauhan terkejut. Karena tidak banyak yang mampu mendaratkan serangan langsung pada Sen Rayquaza itu ya guys ya. Namun kekuatan legendaris itu belum menunjukkan batasnya. Meski dalam kondisi yang bingung, Sen Rayquaza tetap mampu melancarkan Draco Meteor. Langit seakan terbelah ketika meteor-meteor energi jatuh beruntun ke medan pertempuran. Kilowattrel dan Sableye tidak sempat lagi menghindar. Ledakan demi ledakan menghantam mereka, hingga akhirnya keduanya tumbang juga. Menyadari bahwa mereka membutuhkan kekuatan yang lebih besar, Roy dan Uruto akhirnya memutuskan mengaktifkan Mega Evolution. Dengan kecepatan yang meningkat drastis, Mega Dragon Knight mampu menghindari Dragon Pulse. Gerakannya lincah di udara, sengaja menarik perhatian agar Mega Shiny Lucario bisa mendekat dari sudut yang tak terduga. Mega Shiny Lucario menghantam tubuh Sen Rayquaza dengan pukulan yang cepat dan juga kuat. Ketika Sen Rayquaza membalas dengan Dragon Pulse, Mega Dragon Knight segera bergerak melindungi Mega Shiny Lucario. Tanpa ada waktu untuk bernapas, keduanya melancarkan serangan gabungan lagi yang menghantam tubuh Sen Rayquaza dengan ledakan yang besar. Namun ketika debunya menghilang, Sen Rayquaza masih melayang di tempatnya. Meskipun tadi menerima dampak serangan itu, matanya bersinar tajam sebelum melancarkan Draco Meteor lagi. Hujan meteor kembali turun dengan kekuatan yang penuh. Mega Dragon Knight tak bisa bergerak karena efek recoil dari Hyper Beam. Roy segera merintahkan Mega Shiny Lucario menggunakan Close Combat untuk menghancurkan meteor yang jatuh untuk melindungi partnernya. Mega Shiny Lucario bergerak cepat, memukul dan menepis pecahan energi sebelum itu menghantam tanah. Begitu Mega Dragon Knight kembali bisa bergerak, Roy menyuruh Mega Shiny Lucario melompat dari punggungnya. Di saat yang sama, Uruto merintahkan Twister. Pusaran angin bercampur meteor menghantam ke satu titik di langit-langit. Serangan itu nampak menjanjikan. Pusaran angin bercampur meteor menghantam ke satu titik di langit-langit. Namun beberapa detik kemudian, tubuh panjang Sen Rayquaza muncul menembus pusaran tersebut. Dengan kekuatan penuh, Sen Rayquaza terbang ke langit hingga hampir tak terlihat. Roy langsung menyadari gerakan itu. Sen Rayquaza sedang bersiap menggunakan Dragon Ascent. Mega Shiny Lucario dan Mega Dragon Knight bersiap sekuat tenaga. Ketika Sen Rayquaza meluncur turun seperti meteor, udara mulai bergetar hebat. Mereka mencoba menghindar, tapi kecepatan dan daya hancur serangan itu terlalu besar. Benturan keras pun terjadi. Mega Dragon Knight terhempas namun masih mampu bertahan dengan sisa tenaganya. Sementara Mega Shiny Lucario terpental jauh dan menghantam dinding batu dengan keras. Sebelum sempat bangkit sepenuhnya, Dragon Pulse menyusul dan memastikan kekalahannya. Tanpa ragu lagi ya guys ya, Roy menarik kembali Pokemonnya dan memanggil sekali diri. Roy merintahkan Disarming Voice. Namun sang naga legendaris membalas dengan raungan dahsyat yang bukan hanya mematahkan serangan itu, tetapi juga mengguncang udara di sekitarnya. Kemudian Sen Rayquaza melancarkan Draco Meteor lagi. Namun Roy tidak tinggal diam. Dia merintahkan Torsong sebagai serangan balasan.
Namun di saat yang bersamaan, salah satu meteor menghantam tebing dan menyebabkan bongkahan batu besar menggelinding ke arah Skeledirge. Boruto segera beraksi, memerintahkan Mega Dragon Knight menggunakan Dragon Rush untuk menghancurkan batu tersebut. Tapi pengorbanan itu menguras sisa tenaga Dragon Knight. Tubuhnya pun melemah dan akhirnya dia pingsan. Dengan berat hati, Boruto harus keluar dari pertarungan itu. Meskipun demikian, dia tetap berdiri dan menyemangati Roy agar terus maju sampai akhir. Setelahnya, Roy mengaktifkan Terastal Pokemon untuk Skeledirge, membuat kekuatannya meningkat secara drastis. Namun bertarung melawan Sand Rayquaza di udara bukanlah hal yang mudah. Skeledirge yang berada di daratan beberapa kali terkena Dragon Tail, terdorong mundur oleh kekuatan sapuan ekor naga legendaris itu. Di tengah tekanan tersebut, Roy memperhatikan sesuatu. Bekas cekungan di dinding batu, sisa benturan saat Shiny Lucario terbenam terlempar, nampaknya cukup dalam. Ide langsung cepat terlintas di benaknya. Roy merintahkan Skeledirge mengarahkan Disarming Voice ke dalam cekungan itu. Dampaknya terlihat jelas. Sand Rayquaza terguncang oleh serangan tipe Fairy yang diperkuat pantulan tersebut. Namun dia tetap tidak gentar. Dengan aura yang kembali memuncak, Sand Rayquaza terbang tinggi dan siap menggunakan Dragon Essence sekali lagi. Roy menyadari bahwa pertarungan ini akan segera mencapai puncaknya. Dia menatap Skeledirge, partner yang telah bersamanya sejak awal perjalanannya. Saat Sand Rayquaza meluncur turun seperti komet raksasa, Roy merintahkan Skeledirge torso untuk menghadapi serangan itu. Api memang kalah dalam benturan kekuatan, tapi Skeledirge tidak mundur. Dia mengentakkan kakinya dengan Stomping Tantrum, memantapkan pijakan dan menahan gempuran sekuat tenaga. Dengan dukungan suara Roy yang penuh keyakinan, Skeledirge perlahan mendorong balik Sand Rayquaza. Momen itu menjadi titik balik. Tanpa ragu, Roy memberikan perintah terakhir. Flamethrower yang diperkuat Terastal melesat lurus, menyala terang dan menghantam Sand Rayquaza secara langsung dari jarak dekat, hingga Pokemon legendari itu tak sanggup lagi berdiri. Roy lalu melangkah maju, mengeluarkan Pokeball dan menunjukkannya kepada Sand Rayquaza. Tidak ada kata-kata yang diucapkan, hanya tatapan penuh tekad dan rasa yang hormat. Sand Rayquaza bangkit perlahan. Dia menatap Roy dalam-dalam. Setelah beberapa detik yang terasa begitu panjang, dia pun mengangguk pelan. Akhirnya Sand Rayquaza mengakui Roy sebagai partnernya, dan Roy pun berhasil menangkap Pokemon legendari tersebut. Tim Dragon Rampage terdiam, tak percaya pada apa yang baru saja terjadi. Roy lalu mengambil Pokeball itu dengan tangan yang gemetar, namun wajahnya dipenuhi kebahagiaan. Liko tersenyum lebar dan mengucapkan selamat atas impian yang akhirnya terwujud. Roy mengungkapkan rasa terima kasihnya, menyadari bahwa tanpa dukungan teman-temannya, dia tidak akan sampai sejauh ini. Sementara Boruto yang sempat meneteskan air mata segera menyekanya, mengetahui bahwa Roy dan Sand Rayquaza memang ditakdirkan untuk bertarung bersama. Ketika Roy memanggil Sand Rayquaza keluar sekali lagi, Terapagos berubah ke bentuk Stellar Form dan menampilkan gambaran tentang Pokemon Six Heroes. Sand Rayquaza memahami pesan tersebut. Tanpa banyak bicara, dia terbang tinggi meninggalkan tempat itu. Boruto sempat kebingungan mengapa Roy melepaskan Sand Rayquaza lagi setelah ditangkap. Namun Roy yakin bahwa itu bukan perpisahan. Dia hanya pergi untuk mengumpulkan Pokemon Six Heroes, dan suatu hari akan kembali lagi. Di bawah langit senja, Boruto meyakinkan Liko bahwa dirinya baik-baik saja. Boruto menyatakan bahwa kisah dan legendanya sendiri baru saja dimulai.